Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Abdul Fatir Al-Husain, Adan Rahman, Agnira Nur Permata Azizah, Ahmad Alvaro Madona, Asep Rabbandani, dan Cindy Aulia Febrianti akan membahas tentang meninjau pengetahuan masyarakat terhadap ilmu hukum yang meliputi pertama, pengertian ilmu hukum, kedua, ilmu hukum sebagai pengetahuan, dan yang ketiga, hukum dan masyarakat. Oke, langsung saja ke pembahasan materi pertama, yaitu pengertian ilmu hukum. Pengertian ilmu hukum. Ilmu hukum merupakan ilmu yang menelaah mengenai hukum. Ilmu hukum mencakup dan membicarakan segala hal yang berkaitan dengan hukum. Ilmu hukum objeknya hukum itu sendiri. Demikian luasnya masalah yang dicakup oleh ilmu ini, sehingga sempat memancing pendapat orang untuk mengatakan bahwa batas-batasnya tidak dapat ditentukan. Menurut J.B. Dalio, menyebutkan bahwa ilmu hukum adalah ilmu pengetahuan yang objeknya hukum. Dengan demikian, maka ilmu hukum akan mempelajari semua seluk-beluk mengenai hukum, misalnya mengenai asal mula hukum, wujud hukum, asas-asas hukum, sistem, macam pembagian, dan sumber-sumber perkembangan, fungsi, dan kedudukan hukum di dalam masyarakat. Ilmu hukum sebagai ilmu yang mempunyai objek hukum, menelaah hukum sebagai suatu gejala atau fenomena di kehidupan manusia dimanapun dan kapanpun mereka berada. Seseorang yang berkeinginan mengetahui hukum secara mendalam sangat perlu mempelajari hukum itu dari lahir, tumbuh, dan berkembangnya dari masa ke masa, sehingga sejarah hukum itu dapat menjadi peranan besar dalam hal tersebut. Baik, materi akan dilanjutkan oleh Saudari Cindy. Kepada Saudari Cindy, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Aulia Febrianti sebagai pemateri pertama yang akan menjelaskan mengenai pengertian ilmu hukum. Untuk memahami hukum sebagai ilmu maka harus dikaji berdasarkan pendekatan filsafat ilmu untuk mendapatkan jawaban tentang objek apa yang ditelaah oleh ilmu itu. Ontologi. Bagaimana proses yang menginginkan ditimbangnya pengetahuan? Epistemologi. Dan untuk apa pengetahuan yang berupa ilmu pengetahuan itu dipergunakan? Asiologi. Semua pengetahuan, apakah itu ilmu seni atau pengetahuan apa saja pada dasarnya mempunyai landasan ini. Yang berbeda adalah materi, perwujudan, serta sejauh mana landasan-landasan dari ketiga aspek filsafat di atas dikembangkan dan dilaksanakan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya materi kedua yaitu ilmu hukum sebagai ilmu pengetahuan. Kepada pemateri, dipersilahkan. Baik, di sini saya akan membahas tentang ilmu hukum sebagai ilmu pengetahuan. Ilmu hukum mempunyai karakteristik sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. Sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum. Bentuk keadilan dapat saja berubah, tetapi esensial keadilan selalu ada dalam kehidupan manusia, dalam hidup bermasyarakat. Untuk memahami validitas aturan hukum, banyak masalah yang timbul dalam kehidupan manusia. Karena manusia merupakan anggota masyarakat dan sekaligus makhluk yang memiliki kepribadian. Sebagai anggota masyarakat, perilaku harus diatur. Apabila masyarakat meletakkan aturan-aturan itu yang ditekankan adalah ketertiban, maka dengan demikian akan menghambat pengembangan pribadi anggota-anggotanya. Sebaliknya, setiap orang akan cenderung meneguhkan kepentingan pribadi, bahkan melanggar hak-hak orang lain. Konsep hukum, bentukan hukum atau konstruksi hukum merupakan hal-hal yang sangat dibutuhkan di dalam kehidupan bermasyarakat. Berdasarkan sifat keilmuan, ilmu hukum dapat dibagi menjadi 3 lapisan. Dalam bukunya, Jan Gijles dan Mark van Hook
Membagi ketiga lapisan tersebut adalah dogma hukum, teori hukum, dan filsafat hukum. Dari ketiga pembagian tersebut, dapat dilihat bahwa dua di antaranya, yaitu dogma hukum dan teori hukum, adalah merupakan ilmu hukum yang murni dan belum terintegrasi dengan ilmu-ilmu lain. Sedangkan filsafat hukum telah terintegrasi dengan ilmu-ilmu lain, karena di dalamnya akan dipelajari banyak hal yang bersilangan dengan ilmu-ilmu lain. Oleh karena itu, ilmu hukum mempunyai dua aspek, yaitu aspek praktis dan aspek teoritis. Hal ini menunjukkan paradigma tertentu yang mendominasi ilmu pada waktu tertentu. Sebelum adanya paradigma ini, ilmu didahului dengan aktivitas yang terpisah-pisah dan tidak terorganisasi yang mengawali pembentukan suatu ilmu atau paradigmatik. Mungkin cukup sekian dari saya. Selanjutnya materi ini akan dilanjutkan oleh Saudara Abdul Fatir. Sekian, terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Ahmad Alfa. Sumber hukum adalah jiwa bangsa yang sama-sama hidup dan bekerja di dalam setiap individu yang menghasilkan hukum positif. Hal itu menurut Savigny tidak terjadi dengan menggunakan alat secara sadar, akan tetapi tumbuh dan berkembang di dalam kesadaran bangsa yang tidak dapat dilihat dengan panca indera. Baik buruknya hukum harus diukur dari baik buruknya akibat yang dihasilkan oleh penerapan hukum itu. Suatu ketentuan hukum baru dapat dinilai baik jika akibat-akibat yang dihasilkan dari penerapannya adalah kebaikan, menimbulkan kebahagiaan sebesar-besarnya, dan berkurangnya penderitaan. Sebaliknya, dinilai buruk jika penerapannya menghasilkan akibat-akibat yang tidak adil, kerugian, dan hanya memperbesar penderitaan. Dengan demikian, paradigma utilitarianis merupakan paradigma yang meletakkan dasar-dasar ekonomi bagi pemikiran hukum. Prinsip utama pemikiran mereka adalah mengenai tujuan dan evaluasi hukum. Tujuan hukum menurut paradigma ini adalah kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi sebagian terbesar rakyat atau bagi seluruh rakyat, dan evaluasi hukum dilakukan berdasarkan akibat-akibat yang dihasilkan dari proses penerapan hukum. Berdasarkan orientasi itu, maka isi hukum adalah ketentuan tentang pengaturan penciptaan kesejahteraan negara. Dalam paradigma hukum utilitarianisme, keadilan dilihat secara luas. Ukuran satu-satunya untuk mengukur sesuatu adil dan tidak adalah seberapa besar dampaknya bagi kesejahteraan manusia. Adapun yang dianggap bermanfaat dan tidak bermanfaat diukur dengan perspektif ekonomi. Melalui pendekatan holistik dalam ilmu hukum, maka ilmu hukum dapat menjalankan perkembangannya sebagai suatu ilmu pengetahuan yang lebih utuh dan terintegraris ke dalam ilmu-ilmu lain yang nantinya akan berakibat bagi perkembangan ilmu hukum itu sendiri. Oleh sebab itu, paradigma tersebut tentunya akan mengubah peta hukum dan pembelajaran hukum yang selama ini memandu kita dalam setiap kajian-kajian ilmu hukum yang lebih baik dalam prinsip keilmuan. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, selanjutnya materi ketiga, yaitu hukum dan masyarakat. Kepada pemateri, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dan Rahman Augustira dari kelompok 7. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hukum dan masyarakat. Manusia merupakan makhluk yang bermasyarakat. Selain itu juga, manusia juga diberkahi dengan akal pikiran yang dapat berkembang dan dapat dikembangkan. Mengingat bahwa manusia tidak dilahirkan dalam keadaan yang sama dalam hal fisik, kejiwaan, lingkungan geografis, sosiologis, maupun kemampuan ekonomis, sehingga dari perbedaan tersebut muncul interdependensi atau saling ketergantungan yang mendorong manusia untuk saling berhubungan dengan sesamanya guna memenuhi kebutuhan. Hidup bermasyarakat bersama ini sudah merupakan kodrat manusia. Kehidupan bersama terbentuk apabila dua orang atau lebih hidup bersama, sehingga dalam pergaulan hidup itu timbul berbagai
berbagai hubungan atau pertalian yang mengakibatkan orang satu dengan yang lainnya saling mengenal dan mempengaruhi. Masyarakat tentunya ingin suatu hidup yang aman, tentram, damai, tanpa disertai gangguan. Maka, bagi setiap manusia diperlukan adanya pedoman bagi tingkah laku dalam pergaulan hidupnya, sehingga kepentingan masing-masing dapat terpelihara dengan baik. Adanya perangkat aturan tentang tingkah laku dibutuhkan agar setiap anggota masyarakat dapat mengetahui peranannya masing-masing. Dengan menjunjung penghargaan terhadap hak-hak orang lain, maka akan berjalan berdampingan dengan pelaksanaan kewajiban anggota masyarakat lainnya. Perangkat aturan bertingkah laku itulah yang disebut norma atau kaidah. Kaidah atau norma pada dasarnya adalah tatanan yang dibutuhkan dalam hubungan kemasyarakatan agar dapat memenuhi kepentingan masing-masing, tanpa merugikan kepentingan lainnya. Dalam konteks bermasyarakat, posisi hukum dapat dilihat dalam dua wujud, yaitu hukum sebagai kaidah atau norma, dan yang kedua itu adalah hukum sebagai kenyataan masyarakat. Kaidah hukum sengaja dibuat secara resmi untuk melindungi dan memenuhi segala kepentingan hidup manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Kaidah hukum pada hakikatnya digunakan untuk memperkokoh dan memberikan perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan manusia yang dilakukan oleh kaidah-kaidah sosial lain seperti agama, kesusilaan, dan kesopanan. Selanjutnya, bagi siapa yang melanggar kaidah hukum akan mendapat sanksi atau konsekuensi yang dapat dipaksakan. Adapun fungsi kaidah hukum dalam hubungannya dengan ketiga kaidah sosial yang lain, yaitu ada dua. Yang pertama, untuk memberikan perlindungan yang tegas kepada segala kepentingan-kepentingan manusia yang dilindungi oleh kaidah sosial lain. Yang kedua ialah untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan manusia yang belum sepenuhnya dijabarkan oleh kaidah sosial lain. Dengan demikian, maka dapat dikatakan bahwa kaidah hukum merupakan bentuk penjabaran konkret dari nilai-nilai yang bersifat global yang telah diselaraskan. Dalam hal ini juga, hukum dapat dipahami sebagai kunci dalam bermasyarakat, karena masyarakat tanpa hukum maka akan terjadi kekacauan atau anomi. Begitu pula sebaliknya, hukum tanpa adanya masyarakat, maka hukum tidak ada artinya sama sekali. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang disampaikan oleh Aden Rahman tentang hukum dan masyarakat. Hukum dalam masyarakat setidaknya mempunyai dua sifat, yaitu sifat pasif dan sifat aktif. Sifat pasif hukum dapat dilihat dari sejauh mana hukum itu menyesuaikan diri dengan masyarakat, sedangkan sifat aktif hukum dapat dilihat dari sejauh mana hukum itu dapat berperan aktif dalam menggerakkan dinamika masyarakat menuju suatu perubahan yang terencana. Dengan demikian, hukum sebagai alat untuk merubah masyarakat atau a tool of social engineering. Hukum yang digunakan sebagai sarana perubahan dalam masyarakat dapat berupa hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum yang tertulis dapat berupa undang-undang atau jurisprudensi, sedangkan hukum tidak tertulis merupakan kebiasaan atau adat istiadat yang berlaku di masyarakat tersebut. Keseluruhan aturan itu dapat menggerakkan dinamika masyarakat ke arah yang lebih baik jika hukum itu diaplikasikan dengan penuh kesadaran dari seluruh lapisan masyarakat. Karena walaupun hukumnya baik, akan tetapi kesadaran hukum masyarakat kurang baik atau bahkan tidak ada, maka hukum itu tidak dapat terlaksana dengan baik. Tidak bisa dipungkiri bahwa kesadaran hukum adalah konsep abstrak yang terletak di dalam diri masing-masing orang. Kesadaran hukum selalu dikaitkan dengan indeks ketaatan terhadap hukum, pembentukan hukum, dan efektivitas hukum. Kesadaran hukum dapat pula dimaknai sebagai kesadaran akan nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia tentang hukum yang ada. Kesadaran hukum menimbulkan kepatuhan hukum. Hal yang membedakan antara kesadaran dan kepatuhan hukum yaitu kesadaran hukum merupakan kesadaran diri tanpa adanya tekanan, paksaan, ataupun perintah untuk tunduk pada hukum yang berlaku. Sedangkan kepatuhan hukum ada rasa takut akan sanksi yang diberikan. Dengan berjalannya kesadaran hukum di masyarakat, maka akan berkurang penjatuhan sanksi. Sanksi hukum sebagaimana dimaksudkan hanya bagi yang benar-benar terbukti melanggar hukum. Hukum berisi perintah dan larangan, maka ia memberitahukan mana perbuatan yang salah yang melanggar hukum dan mana perbuatan yang tidak melanggar hukum. Dengan konsekuensi, tentunya yang melanggar hukum akan dijatuhi sanksi sesuai hukum yang berlaku. Menurut Surjono Sukanto, kesadaran hukum sebenarnya adalah kesadaran dalam diri manusia berkenaan dengan hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Sedangkan Sudikno Martokusumo menyatakan bahwa
Kesadaran hukum berarti kesadaran tentang apa yang seyogianya kita lakukan atau perbuatan atau tidak kita lakukan terutama terhadap orang lain. Ini berarti kesadaran hukum akan kewajiban hukum kita masing-masing terhadap orang lain. Ini menurut Sudikno Mertokusumo. Nah, kemudian Paul Sultan juga mempunyai pendapat tentang arti kesadaran hukum. Sultan menjelaskan bahwa kesadaran hukum merupakan suatu kesadaran pada setiap manusia mengenai apa hukum itu atau apa seharusnya hukum itu. Suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan kita. Dengan mana kita membedakan antara hukum dan bukan hukum, antara yang seharusnya dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Nah, tentunya kesadaran hukum ini pada masyarakat bukanlah merupakan proses yang sekali jadi, melainkan merupakan suatu rangkaian yang melalui proses. Nah, setidaknya ada beberapa hal proses yang yang setidaknya ada 4 tahap ya dalam proses kesadaran hukum ini. Yang pertama tahap pengetahuan hukum, dan yang kedua tahap pemahaman hukum, yang ketiga tahap sikap hukum atau legal attitude, dan yang keempat adalah tahap pola perilaku hukum. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada para pemateri yang telah memaparkan materinya. Mungkin cukup sekian dari kami kelompok 7. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.